Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik anak-anak kelas 9, hari ini kita masuk di materi bab kedua, yaitu tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Baik, sebelumnya kita awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang belum, like, komen, dan subscribe segera ya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya anak-anak. Hari ini setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, hari ini kita mempelajari tentang akhlak kepada diri sendiri ya. Nah, di sini ada sebuah gambar yang harus kita amati. Ada beberapa anak ya, laki-laki dan perempuan yang sedang kerja bakti gitu ya, membersihkan sebuah tempat, entah itu musola atau masjid. Ada yang sedang ngepel, ada yang sapu dan lain-lain. Ini adalah salah satu akhlak terpuji dalam Islam. Sehingga dalam Islam kita tahu bahwa akhlak itu terbagi dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, yang akan kita bahas adalah akhlak terpuji untuk diri kita sendiri. Baik, kita langsung ke materinya. Apa yang kita bahas hari ini? Setidaknya ada 4 tema ya. Ada berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. 5, mohon maaf ya. Berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, ini ya peta konsepnya. Materinya kurang lebih ada 5 tema besar. Yang pertama ada berilmu, kerja keras, bukan kerja-kerja ya. Kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, bagaimana pembahasan masing-masingnya kita akan bahas hari ini ya. Baik, kita lihat yang pertama akan kita bahas. Yang pertama tentang berilmu. Nah, anak-anak, berilmu adalah kemampuan atau kecakapan atau keahlian yang dimiliki seorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, orang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Melalui cara berpikirnya, bersikapnya, dan berperilakunya pun pasti akan beda tergantung bagaimana keilmuan seseorang. Jadi ilmu ini penting ya, anak-anak mengetahui segala sesuatu, mengetahui ilmu ini, ilmu itu adalah salah satu kebaikan dan sekaligus hukumnya wajib dalam Islam ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Baik, kita langsung ke sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, rawahu Tabrani. Barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaknya juga dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia akhirat, maka dengan ilmu juga. Nah, dari hadis ini kita paham bahwa mau dunia, maka harus dengan ilmu. Mau akhirat dengan dunia, itu pun harus dengan ilmu. Makanya penting ilmu. Nah, jika ingin bahagia dunia akhirat, hendaklah memiliki ilmu. Nah, 4 golongan manusia tentang ilmu, ya, ada 4 golongan. Yang pertama, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya, orang memiliki ilmu tertentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap pamrih. Ini yang sangat baik ya. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua, rojulun yadri la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Nah, maksudnya orang berilmu tertentu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah, kita punya ilmu walaupun sedikit maka amalkan. Ya, jangan sampai ilmu banyak tetapi tidak diamalkan. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, jadi tidak tahunya dia paham. Orangnya menyadari kekurangannya bahwa dia tidak berilmu. Nah, ini baik ya, sehingga harus ada keinginan untuk mencari ilmu. Yang terakhir, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, ini yang berbahaya ya. Rajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak berilmu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Bahwa ini sangat membahayakan karena orang ini tidak merasa tidak memiliki ilmu alias merasa pintar. Nah, orang seperti ini biasanya sulit menerima masukan dan nasihat karena sudah merasa pintar dan benar. Nah, kira-kira kalian masuk ke golongan mana ya? Nah, silahkan cek introspeksi diri kalian masing-masing. Dalil perintah berilmu ini ada dalam Quran surat Al-Alaq 1-5 anak-anak.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini dalil atau dasar perintah berilmu. Baik, selanjutnya ada juga dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya yang populer. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi penting ya anak-anak punya ilmu. Ciri orang yang berilmu otomatis akan memiliki ciri-ciri ini anak-anak. Mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah semakin berilmu semakin santun, dapat menjadi teladan, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu, bijaksana dan memutuskan suatu masalah dengan ilmunya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang berilmu? Ya otomatis kita harus belajar, ya, mengkaji Al-Quran, datang ke sekolah atau ke madrasah, ya, temui guru untuk mendapatkan ilmu. Itu adalah jalan kita untuk mendapatkan ilmu. Nah, ayatnya pun terbagi dua ya. Bagaimana ketika kita belajar Al-Quran, kita harus paham ayat qauliyah itu apa, ayat kauniyah itu apa. Qauliyah yang pelajari dasarnya adalah ilmu agama seperti akidah, akhlak, muamalah, syariah, tarikh, dan tazkir. Nah, yang kauniyah ya otomatis fisika, biologi, tentang alam, tentang kehidupan. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, ketika kita belajar pun seharusnya kita menerapkan cara-cara sebagai berikut. Ya, memiliki niat sungguh-sungguh, menyadari bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu, siap keluar biaya dalam ilmu, inilah cara-caranya ya. Perilaku orang berilmu ya otomatis pasti akan tenang dalam berpikir, suka kenyamanan, selalu berwajah ceria, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki dan beraktivitas yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Nah, itu ya perilaku orang yang berilmu. Dampak positif sudah jelas ya, anak-anak ilmunya semakin luas, menjalankan perintah Allah, hidup lebih bermanfaat, dan lain-lain ya. Yang pasti banyak positifnya ketika kita punya ilmu ya dibandingkan tanpa memiliki ilmu. Nah, bagi orang lain pun ya otomatis bisa dapat ilmu ya dari orang yang punya ilmu itu, dapat mengajarkan, mempermudah orang lain, memberi manfaat, membuat orang lain menjadi pintar, memupuk perilaku mulia bagi orang lain, berpartisipasi mencerdaskan umat, wawasan berpikir semakin luas. Bagi lingkungan sudah jelas memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, dapat membawa nama baik lingkungan, menciptakan kegemaran, menjadikan lingkungan damai, semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Baik, yang kedua ada kerja keras. Nah, kerja keras ini dari dua kata ya, ada kerja kemudian keras. Kerja keras seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kalian masih sebagai seorang pelajar, ya otomatis kerja keras kalian adalah bukan mencari uang, tetapi belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kita lihat bagaimana dalil perintah kerja keras nih ada dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Dalam Az-Jumu'ah juga ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jika telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Bagaimana ciri-ciri orang pekerja keras? Otomatis ya, tidak pemalas, tidak menunda-nunda pekerjaan, pantang mengeluh, selalu semangat, cekatan dalam bekerja, mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Caranya bagaimana sih supaya kita punya sikap kerja keras? Meyakinkan diri bahwa tanpa kerja keras hasil tidak akan memuaskan. Meyakinkan diri bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia, gemar berlatih, menekuni suatu usaha tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Cirinya sangat menghargai waktu, tidak kenal menyerah, semangat dalam bekerja, menyukai perjuangan hidup, tidak suka bermalas-malasan, menghargai usaha orang lain. Nah, positifnya hasil kerja lebih memuaskan dan lebih berharga, otomatis ya karena kerja keras, terwujudnya pribadi yang tangguh, berpeluang dapat membantu orang lain, tahan banting,
kehadirannya lebih dibutuhkan orang lain, melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, ada kreatif. Apa itu kreatif? Berbahasa Inggris ya. Alangkah indahnya hidup ini kita isi dengan kreativitas yang positif. Nah, kreatif anak-anak ini artinya nih, secara bahasa artinya berdaya cipta. Nah, kreatif adalah hasil daya cipta karya seorang tanpa meniru orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut dengan kreativitas. Kreativitas keilmuan, karya ilmiah, kreativitas keterampilan prakarya, dan lain-lain. Jadi kreativitas adalah kemampuan berkarya baik secara keilmuan ataupun secara non-keilmuan tanpa menjiplak hasil karya yang lain. Jadi itu murni hasil dirinya pribadi. Itu adalah kreatif. Dalilnya dalam Quran surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, ini dalil Al-Qur'annya ya. Maksudnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri. Ya, caranya orang tersebut mau berusaha untuk menggapai sesuatu yang lebih baik dari semula. Baik, kita langsung ke ciri-ciri orang kreatif. Orang kreatif yang pertama selalu ingin mencoba yang baru, tidak suka meniru, ya menjiplak. Terampil melakukan pekerjaan yang digeluti, selain beribadah, hidupnya tidak monoton. Banyak akal, lebih menghargai proses, prinsipnya kuat, tidak mudah kagum, wajahnya berseri-seri, dapat diandalkan. Bagaimana sih caranya? Menyadari bahwa perilaku kreatif bagian dari perintah Allah, suka mencari pengalaman, tidak menyia-nyiakan waktu, rajin berlatih, pantang menyerah, dan tidak mengurusi hal yang kurang bermanfaat. Perilaku yang menggambarkan sikap kreatif, mohon maaf ya, ini kreatif salah, berusaha menggali potensi, mengembangkan potensi, jika ada ide baru, inginnya segera melakukan. Dapat menginspirasi orang, suka bergaul dengan aktif dan kreatif. Dampak positifnya, perasaannya selalu senang karena dapat berkreasi. Memiliki sikap dinamis, tidak monoton, dapat menciptakan lapangan kerja. Tidak ketinggalan zaman, diselamatkan dari sifat pemalas, bertambahnya teman, hidupnya lebih layak. Produktif, yang terakhir, apa itu produktif? Sama ya, dari produk bahasa Inggris. Ya, memiliki sikap produktif adalah dambaan setiap orang. Dengan produktif, hidup akan terasa lebih dinamis. Mulailah dari sekarang anak-anak. Nah, kemampuan yang dimiliki seorang untuk menghasilkan sesuatu disebut dengan produktif. Jadi, senantiasa ingin menghasilkan sesuatu, itulah disebut dengan produktif. Nah, produktif dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama atau kolektif. Baik, kita langsung ke dalilnya anak-anak. Dalilnya hampir sama dengan dalil kreatif ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sama dengan yang tadi, karena pada hakikatnya orang kreatif, produktif ya, itu sama-sama menghasilkan ya, menghasilkan ide yang baru ya, kemudian produk yang baru, itu adalah produktif. Ciri orang produktif, orang yang memiliki ciri produktif yang pertama tidak menampakkan wajah murung karena memiliki kegiatan yang menghasilkan. Ya, jadi muajam medut kalau dalam istilah Sunda. Berlakunya lebih terarah, hidupnya lebih berkecukupan, tidak suka berpangku tangan, biasanya memiliki bakat tertentu. Nah, cara membiasakannya gemar berlatih, kemudian tekun dan ulet, tidak mudah menyerah, percaya diri dan optimis, tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya. Bagaimana perilaku orang yang produktif? Ulet dalam bekerja, dapat memberi pekerjaan, sangat menghargai waktu, pandai mengembangkan dan yang dimiliki, pandai mencari peluang, berusaha mencari terobosan, dan dilakukan membawakan hasil. Dampak positifnya sudah jelas ya, akan mendapatkan kepuasan batin. Dapat menghasilkan uang, sudah jelas, memiliki jiwa entrepreneurship, membuka jaringan, dapat memberi pekerjaan orang lain. Terakhir, inovatif. Nah, inovatif apa sih anak-anak? Jika hidupmu lebih berwarna, maka inovatiflah. Nah, kemampuan seseorang memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas. Jadi, sesuatu itu sudah ada, ya, tapi ketika diperbaharui, ya, supaya lebih baik dan berkualitas, itu adalah inovatif. Contoh, sebuah rumah modelnya rumah kuno, lalu rumah itu diperbaiki dari modelnya sampai dengan pengecatan, jadilah rumah yang indah. Ya, rumah ini baru direnovasi, yang aslinya sedang diadakan inovasi pada rumah tersebut. Nah, yang tadinya rumahnya itu jadul, ya, kemudian dihias, dicat dan lain-lain, itu adalah inovasi, artinya perbaharuan. Hubungan antara kreatif, produktif sangat erat. Orang kreatif pastilah produktif dan cenderung inovatif. Jika ingin menjadi orang yang berkualitas, milikilah sikap kreatif, produktif, dan inovatif. Dalilnya sama ya, Ar-Ra'd ayat 11, jadi kemana-mana ya dalilnya. Bisa produktif, bisa kreatif, ya, bisa inovatif, masuk juga dalil ini, Ar-Ra'd ayat 11.
Bentuk ciri orang inovatif, pertama tidak mau diam, pandai. Dia ini positif ya, tidak mau diamnya, bukan lompatan dari itu dia, tetapi dikerjakannya positif. Pandai memanfaatkan waktu luang, banyak ide, suka mengadakan pembaruan, memiliki sikap kreatif. Cara membiasakan diri bersikap inovatif, meyakini bahwa inovasi banyak manfaatnya. Meyakini orang inovatif akan bermanfaat, gemar berlatih, tidak mudah menyerah, senantiasa menjalin interaksi dengan orang-orang sejalan dengannya. Bagaimana perilakunya? Suka menerima tantangan, banyak ide, dapat menginspirasi, dan suka bergaul. Dampak positif sikap inovatif, tidak ketinggalan zaman, penuh semangat, mudah mengembangkan potensi, hidupnya penuh warna, dan lain-lain. Baik, alhamdulillah anak-anak selesai materinya. Mudah-mudahan memberikan manfaat, ya, kejelasan buat kalian semua. Terima kasih, belajar terus diulang-ulang videonya. Semoga mendapatkan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.